Akun Bjorka terus menjadi perbincangan, bahkan terang-terangan terus menebar ancaman. Bjorka mulai menarik perhatian publik setelah sempat mengklaim menjual data-data pribadi dari registrasi SIM card hingga Komisi Pemilihan Umum. Tak berhenti sampai di sana, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan data-data dan dokumen dari Presiden Republik Indonesia, seperti dokumen Badan Intelijen Negara. Bahkan Bjorka terus menjadi trending topik di Twitter, terutama saat mengungkap otak pembunuhan aktivis HAM Munir, hingga menyinggung berbagai pejabat tinggi di Indonesia. Meski sempat terkena suspend Twitter, Bjorka terus menjadi trending topik di lini masa. Bahkan Bjorka muncul lagi dengan akun barunya. Hingga kini, tak diketahui pasti asal-usul keberadaannya. Pemerintah pun akhirnya membentuk tim khusus untuk menghadapi kebocoran data di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara yang tergabung dengan tim khusus saat ini tengah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mencari tahu siapa di balik Bjorka dan keberadaannya. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara meminta masyarakat tenang terkait ramai kebocoran data di media sosial. BSSN menyatakan tidak ada sistem elektronik yang terganggu meski marak informasi dugaan kebocoran data. Masyarakat jangan terlalu sesuatu yang jadinya ini isu yang sangat masif ya, yang membuat bisa masyarakat merasa resah. Tidak. Secara umum ini adalah masalah data. Ya, kalau kita ruang siber itu sebenarnya terdiri dari data, kemudian ada sistem elektronik, dan BSSN masih bertugas lagi mengamankan apa yang disebut infrastruktur informasi vital. Dunia maya memang seolah telah bertransformasi menjadi hukum rimba. Potret kebocoran data yang kerap berulang terjadi di Indonesia, bahkan dinilai sangat meresahkan. Sudah saatnya pemerintah bersikap tegas terkait penegakan hukum yang selama ini dinilai lemah. Fenomena kemunculan Bjorka dan sepak terjangnya dapat menjadi momen agar pemerintah segera melakukan perbaikan. Pemirsa, saat ini hampir setiap aktivitas dan kegiatan masyarakat ini harus memberikan data-data sensitif termasuk nomor KTP sampai biometri wajah. Untuk membahas terkait bocornya data pemerintah dan keamanan data masyarakat, kami sudah terhubung dengan pengamat IT Bapak Hoga Saragi. Selamat petang Pak Hoga. Ya, selamat petang Kak. Terima kasih banyak. Pak Hoga, sampai saat ini masih lempar-lemparan, Pak. Siapa yang sebenarnya seharusnya bertanggung jawab atas keamanan data masyarakat? Karena saat ini Peduli Lindungi semua sudah masukkan NIK dan lain sebagainya untuk vaksin. Itu cita-citanya kan Indonesia itu single identity, tapi ternyata keamanan datanya masih belum terjamin. Iya, memang ini kebocoran data ya, namanya juga bocor. Ya, ibarat kita punya payung ini bocor ya, atau kita punya rumah bocor. Jadi pasti kebocoran ini mengakibatkan kita katakan adanya suatu penyimpangan lah ya, penyimpangan. Jadi memang kebocoran data ini terjadi di tempat-tempat yang gelap ya. Jadi tidak tahu ini siapa yang membocorkan data karena tempatnya itu gelap ya. Namanya gelap itu kan tidak ada terang di sana. Ya, jadi dari saya sendiri juga melihat bahwa semuanya bertanggung jawab, ya, baik masyarakat, baik pemerintah, semua bertanggung jawab, ya. Tapi yang lebih bertanggung jawab adalah bagaimana kita berjaga-jaga, waspada, ya, supaya jangan terjadi kebocoran data ini, ya, karena memang semua orang bisa membocorkan data. Ya, jadi adanya sosial media, ya, adanya wifi, ya, ini kan menjadi publik, ya. Jadi setiap terhubung dengan connection, ya, maka itu menjadi publik, ya, menjadi kita katakan itu jadi bisa dibuka, ya, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, ya. Jadi itu data bisa berupa teks, ya, bisa berupa video, bisa berupa gambar, bisa animasi, ya, bahkan itu bisa diedit, ya, diedit itu. Jadi saran saya, ya, lebih baik kita menjaga, ya, data pribadi. Memang satu lagi adalah segera undang-undang data pribadi itu juga sangat penting, ya. Jadi demikian Kak.
Jadi merupakan tanggung jawab masing-masing, ya. Baik, Tanggung jawab, ya. Pak Hoga, berarti di sini pemerintah sendiri ini bisa lepas tangan, Pak, dalam mengelola data masyarakat. Padahal kan untuk KPU butuh data, kemudian DPT KPU, Peduli Lindungi, dan lain sebagainya. Seperti apa supaya masyarakat ini mau membagikan datanya dan kita bisa masuk ke era digitalisasi, Pak Hoga? Ya, betul. Bagus sekali, Kak, pertanyaannya. Jadi era digitalisasi ini kan era di mana semuanya sudah menjadi dunia maya, ya, dari dunia nyata menjadi dunia maya. Jadi intinya adalah data-data ini yang paling riskan nanti adalah data-data pemilu, ya, 2024, ya. Makanya jangan sampai ada penyimpangan, jangan sampai ada kegelapan, kebocoran, ya, ini nggak boleh, ya. Kita harus harus benar, harus adil, harus jujur, ya, mengenai data-data, terutama data pemilu 2024 ini, ya. Itu yang paling dekat itu nanti, ya. Nah, mengenai data-data ini pemerintah memang sudah menjaga, ya. Kominfo maupun BSSN itu sudah menjaga, ya. Tetapi kan di sini ada oknum, ya, ada orang yang gelap, ya, yang melakukan tindakan kriminal, ya, membocorkan data. Nah, ini yang gawat ini, ya. Jadi orang itu harus menyadari, ya, bahwa itu resikonya sangat berat, ya. Oleh sebab itu saya katakan bahwa ini sangat harus dijaga dari sekarang, karena 2024 sebentar lagi akan ada pemilihan umum, pesta rakyat, ya. Harusnya data-data itu aman, jangan bocor. Jadi saya rasa saya sebagai pemerhati, sebagai pakar IT, ya, ahli IT itu melihat bahwa harusnya kita berjaga-jaga, ya, harusnya kita waspada, ya, waspada terhadap teknologi ini, karena terjadi di mana-mana sekarang kebocoran data, ya. Jadi oleh sebab itu saya rasa baiklah kita saling menjaga, ya, supaya datanya jangan bocor. Baik. Demikian, Kak. Baik, terima kasih Pak Hoga Saragi, pakar IT, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Ya. Selamat petang. Dan sebenarnya seperti apa tanggapan masyarakat terkait diretasnya data pemerintah yang kemudian data-data masyarakat, data pribadi masyarakat ini terancam bocor, bahkan dijual belikan. Kita sudah kembali bergabung dengan rekan kami, Salam Rahmat, yang masih berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Rahmat, sekarang terkait dengan diretasnya data-data pemerintah yang kemudian yang berujung pada NIK atau data pribadi masyarakat ini terancam akan tersebar. Seperti apa tanggapan masyarakat? Ya baik, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Ini kembali lagi bersama saya, Salam Rahmat, dan kami saat ini sedang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, dan kami akan langsung meminta tanggapan masyarakat terkait dengan aksi peretasan yang dilakukan oleh oknum yang bernama Bjorka. Ini menggemparkan sekali di jagat media sosial terkait dengan aksi yang dilakukannya ini. Dan kami akan mencoba untuk berbincang-bincang bersama dengan beberapa masyarakat yang ada di sini. Halo, selamat siang, Mas. Maaf. Oke, kami akan mencari lagi pemirsa, Anissa dan juga pemirsa, terkait dengan aksi yang dilakukan Bjorka tersebut terhadap dengan dari tanggapan masyarakat terkait dengan aksi peretasan yang dilakukan oleh hacker yang bernama Bjorka tersebut. Dan perlu kami sampaikan juga, Anissa dan juga pemirsa, bahwa beberapa waktu yang lalu ini jagat media sosial digemparkan sekali dengan aksi peretasan yang dilakukan oleh hacker yang bernama Bjorka. Bjorka ini membocorkan data pribadi hingga data pemerintahan, yang mana ini sudah dilakukannya selama beberapa waktu belakangan. Dan ya, Anissa dan juga pemirsa, tampaknya ini belum banyak masyarakat yang juga mengetahui, dan masyarakat juga belum ada yang bersedia untuk dimintai tanggapannya terkait dengan aksi kebocoran data yang dilakukan Bjorka. Anissa, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Salam Rahmat. Nampaknya saat ini masyarakat tengah menunaikan ibadah salat maghrib, makanya di sekitar Blok M ini sepi. Terima kasih Salam Rahmat atas laporannya. Pemirsa, jenazah Ratu Elizabeth II disemayamkan di Gereja Katedral St. Giles, Edinburgh, Britania Raya. Kami akan kembali dengan informasi yang usai jeda.